Amerika punya Hollywood, India punya Bollywood, Yes. Indonesia semrawut. Gitu. Kalau nggak bisa juga gimana? Nah, Kita aja berarti yang jadi ketua. Kan Genera- sama-sama nggak juara juga. yang bisa membangun sepak bola nasional adalah orang yang tahu membangunnya sekaligus merusaknya. Pendapat lu bagaimana? Nah, mikir dia. Mencintai sepak bola, gabungan atau kombinasi antara benci tapi rindu. Dengan saya, Bung Toel, hanya di Lensor Podcast. Saatnya olahraga bicara, saatnya sepak bola Indonesia juara. Lensor Podcast kali ini menghadirkan seorang pengamat dan komentator sepak bola yang menurut saya the real pandit football. Bukan karena dia sahabat saya, tapi karena saya sangat tahu gocekannya terhadap sepak bola, khususnya sepak bola nasional, dan juga dalam menghadapi kehidupan ini. Tommy Welly atau Bung Toel. Thank you udah datang, Tom. Ya, berat pembukaannya. Tom, terima kasih sekali lagi. Nah, kita ngobrol lirik aja, Tom. Ya. Kita selama ini ngopi. Mitra sepak bola. Mitra sepak bola sahabatnya. Oke? Langsung aja yang pertama nih, Tom. Selama ini, lu tuh taunya jago ngomong gitu loh. Nah, belakangan nih, kesana kemari nih, ceramah tentang sepak bola nasional. Kayak menurut dalam hati gua, sudah kayak Ustadz Abdul Somad, Rocky Gerung. Nah, mereka itu boleh bilang kalau Ustadz Abdul Somad tuh dai sejuta umat, kalau lu komentator sejuta honor lah. Nah, coba ceritakan, Tom, bagaimana sehingga lu bisa seperti sekarang ini menjadi pandit lah, katakanlah. Intinya sih senang bola. Mau Awalnya. jadi pemain bola nggak kesampaian. Oh gitu. Iya, nggak kesampaian. Pernah cita-cita jadi pemain bola. Iya, zaman dulu lebih banyak disuruh sekolah kan. Jadi sekolah gitu, nggak usah main bola gitu. Beda sama zaman sekarang kan, ditenteng-tenteng ke lapangan. Jadi senang bola, puris lah gitu. Masuk SSB lah semacamnya. Ya dulu ya ada sempet lah. Oke. Masuk SSB, masuk klub lah. Di Bandung waktu itu kan. Oh, besar di Bandung. Besar di Lahir Bandung. Bandung juga. Iya. Sampai kuliah main bola lah, Pajajaran kan. Booming zaman TV swasta kan, tahun 90-an. Mulai muncullah komentator-komentator. Ya, main bola itu sampai level apa, Tom? Level kalau ikut amatir turnamen lah. apa? Amatir, kalau mahasiswa, Piala Presiden mahasiswa ikutan. Oh, oke. Kalau amatir ya di lingkungan Persib Bandung ya. Posisi apa, Tom? Gelandang. Wih. Kaki kiri soalnya kan. Oh, yang Kebetulan kaki kiri gitu loh. lebih hidup kidal ya? Iya. Terus? Jadi entah nyambung entah apa. Agak puris ke sepak bola. Kalau Xavi Hernandez bilang romantic football gitu loh. Wih. Gitu. Boleh. Jadi bukan pragmatis, romantik. Alirannya bukan Mourinho jadinya. Pep Guardiola lah. Iya. Ada keindahan di dalamnya. Ya, filosofinya apa. Oke. Gitu. Jadi bukan cuma menang. Ya sebetulnya itu pengaruh lah. Waktu kita menjalani karir berikutnya jadi jurnalis. sepak Jurnalis bola. langsung olahraga ya, Tom ya? Langsung wartawan bola? Olahraga. Ya walaupun sempat di bidang-bidang lain, tapi banyak kan di olahraga lah garisnya. Ya, Bung Toel ini pernah jadi reporter Antv, ya di olahraga, sepak Iya, bola. iya, Dia iya. mengguliti itu. Kalau ada tahu programnya dulu sepak bola dunia menggantikan Boinoya. Pokoknya bola, everything football Ya. Toel ini. Sampai akhirnya terus Tom masuk ke PSSI. Bisa ceritakan sedikit? Jadi komentator dulu sih. Jadi komentator. komentator. Lalu muncullah masa turbulensi sepak bola tuh. Selepas era Nurdin Halid kan. Yang gue bingung lu, komentator sepak bola liga apapun. Iya, syukurnya udah pernah ya. Oh, liga. Cuma Liga Tarkam yang belum. Jangan-jangan pernah juga kan? Ya, cukup menguasai lah Bung Toel ini terhadap knowledge tentang football. Dan menurut saya itu tadi ada tanggung jawab moral dia terhadap sepak bola. Dalam hal ini ketika dia memberi komentar, ya memang dia bisa main bola, dia tahu knowledge-nya karena dia pernah jadi wartawan, sehingga enak aja ngomongnya, Tom. Iya, kalau bisa main bola tuh kan kita tahu susahnya ya. Penting untuk tahu susahnya. Saat tahu susahnya main bola, kita jadi bisa mengapresiasi sebetulnya.
Jadi kan apresiasi harus muncul selain koreksi gitu ya. Iya. Dalam reportase pertandingan atau menganalisis pertandingan. Cuma kan beruntungnya karena pengalaman di TV kan. Waktu itu kan di Antv gitu kan. Itu kan ngajari bahwa broadcast itu apa. Kalau di awal kita ngomongin preview kan garis besarnya. Di tengah analisis, di ujung kesimpulan tuh. Review gitu. Ada opening body sama conclusion. Review, analisis, review kan begitu. Iya, oke. Nah, apa yang disampaikan di situ kan secara background ilmu kita tahu kan. Apa yang disampaikan di tiap bab itu gitu loh. Iya. Nah, Tom, tapi ya ini menurut gue ya, tapi nggak tahu juga yang lain. Kadang kalau lu mengomentari, berpendapat, mengkritik bahkan itu ada nuansa moral sepak bola Indonesia yang menyasar seseorang gitu loh. Jadi moral sepak bola yang lu sentuh, yang lu katakanlah lu kritisi. Nah, benar nggak seperti itu, Tom? Jadi awalnya karena setelah jadi katakanlah praktisi bola, jurnalis, komentator, lalu diplot jadi pengamat. Karena kan menurut saya sih komentator dan pengamat strata yang berbeda. Ya kan beda kan? Beda ya. Karena media yang memberikan label pengamat itu media. Jadi media minta komentar, bisa pendapat, itu kan pengamat. Habis itu masuk ke ranah praktis PSSI 2012 sampai 16 lah. Jadi pengurus. Ya, terlibat pengurus kan. Bisa disebutin tuh Tom pernah jadi pengurus pernah apa aja? Football development, lalu direktur kompetisi. Ya. Terus kalau hal-hal lainnya ilmunya karena suka diseret-seret ikut kan gitu. Apa? Mendampingi Course atau ya kemudian dapat pengalaman-pengalaman course, seminar AFC gitu ya? course, FIFA course gitu loh. Jadi pernah ikut juga FIFA course tentang technical director, jadi tahu gitu loh. Apa tugas tanggung jawab technical director gitu loh. Jadi tahu. Kalau nggak salah di dua era kepengurusan Tom ya, pada saat Pak Johar Arifin dan Lanyala ya. Betul. Jadi tahu main bolanya, tahu teknikalnya, tahu organisasinya, aturannya. Ketika era Nurdin masih meliput di lapangan kita. Betul. Tom, ya? Jadi kan melengkapi semua tuh. Iya. Terus sekarang dituduh tadi apa? Menguliti moral. Menyasar. Menyasar. Nah. Sebetulnya bukan berpikir ke sana, berpikir aturan aja. Kalau tiba-tiba ada pemikiran bola, keputusan sepak bola, misalnya PSSI gitu. Dan kita pernah di dalamnya rasanya nggak sesuai dengan aturan, rada terusik gitu loh. Karena lu tahu ya yang namanya statuta. Iya, the sign, the solen lah ilmunya sih kan. Do and done-nya ya. Iya. Lu tahu jadi kalau ada yang melenceng, gatal aja kok lidah begini lu. gitu, iya. Nggak terima. Apalagi puris kali ya. Kalau kata Xavi kan romantik gitu, romantic football. Xavi itu romantic football tuh gini kalau Xavi itu. Dia bilang kalau main bola dia nggak sampai 200 sentuhan, 100 sentuhan, dia memaki dirinya sendiri gitu loh. Xavi Hernandez sampai kayak begitu. Maksudnya sentuhan dia dapat bola. Kalau dia main nggak pegang banyak bola, dia begitu kecewanya gitu. Jadi dia memaki dirinya sendiri gitu. Jadi kalau bisa sesering mungkin dia menguasai bola. Paling tidak menyentuhnya. Iya, betul. Jadi dia menyebut dirinya romantic football. Dia melihat Pep Guardiola romantic football. Jadi itu mempengaruhi, menginfluence lah. Menginfluence lu dalam hal menjadi komentator dan analis football. Ya. Ya, dicatat itu makanya. Jadi kayak kalau dot itu perjalanan itu akhirnya nyambung kan, bukan mau jadi apa sok suci, sok moralis bukan. Gitu. Satu soal aturan, yang kedua nggak punya utang, nggak punya cedera gitu loh sama sepak bola. Waktu dualisme ISL IPL kan nggak dosa, nggak cedera konstitusi. Saya ada di ISL waktu itu gitu, menyuarakan yang seharusnya. Kalau kita bicara konstitusi kayak negara aja, itu kan nggak cedera. Kedua waktu football development meluruskan perjalanan kepelatihan, roadmap, perjalanan kepelatihan yang CBA AFC itu, kan kita mulai lagi pada saat itu, pada saat saya pegang. Jadi kalau pelatih senior waktu itu kan karena lisensinya A nasional nggak bisa kita recognition lagi oleh AFC. Saya istilahnya waktu itu saya kasih U-turn. Kalau jalanan macet, saya bilang saya kasih U-turn putar balik mau enggak. Tapi mulai dari bawah lagi dari C. Ternyata mereka pada mau. Direction ya, diarahkan ya. Iya, tapi ternyata mereka mau. Yang senior-senior itu Jajang Nurjaman, Joko, Susilo, Getuk segala macem.
Itu korelasinya dengan certified 2013 kalau nggak salah. Certified-nya ya? Iya. Karena kalau nggak diakui. Nah sebelum lu pegang tuh berantakan? Ya lisensinya A nasional. Begitu Proliga seperti waktu itu ISL, itu nggak diakui nanti sertifikasinya. Itu bisa masalah kalau misalnya tim yang dia bawa harus berlaga di level antar negara. Iya, karena kan klub licensing itu harus memenuhi persyaratan kepelatihan aspek sportingnya. Nah, gitu lu concern di situ. Iya, kita dorong ke AFC, dia nanya, ini instrukturnya siapa? Iya. Kurikulumnya waktu itu apa? Kita nggak bisa jawab kan, jadi nggak bisa disetarakan lah. Di era lu itu dibenahi ya? Iya, 2013 mulailah kemudian kursus-kursus. Instrukturnya pun masih pinjam sama AFC, tolong dong gitu. Sampai kita bisa kontrak Sifaji. Apa tuh, Pak Haji? Sifaji itu instruktur senior AFC. Oke. Karena kita ingin mendorong itu, akhirnya Sifaji mau kita tarik ke sini. Jadi konsultan? Atau Enggak, apa? bekerja di sini. Oh, bekerja? Nah, ketemunya waktu kursus AFC. Ngobrol-ngobrol gitu. Ya ditanya juga, Toel, kamu lisensi apa? Oh. Saya Dia ketawa. pikir lu pernah jadi pelatih, orang itu teknikal pelatih. gitu. Oh, oke. Saya bilang saya bukan orang teknikal, tapi saya pegang di federasi pegang ini dan Indonesia ingin mengakselerasi. Akhirnya saya nyari di situ yang kosong siapa yang bisa ditarik. Oke. Akhirnya ditarik satu kali si Faji datang isi kursus malam-malam sambil diajak makan malam di lobi waktu itu. Oke. Akhirnya mau. Oke Tom, ada cerita menarik apa lagi ketika jadi pengurus Tom? Maksud saya karena kita bener waktu itu kan setiap hari pelatih telepon tuh. Tiap hari waktu itu pelatih telepon minta jatah diduluin. Ikut kursus gitu. Nah kalau kita cacat, kita mintain duitnya mereka gitu kan. Ya mungkin saya nggak berani ngomong karena Ya, ada cacat gitu. Saya tuh tersandra Tom. Iya. Kadang-kadang orang kalau udah tersandra dalam sebuah urusan, mau komentar tuh nggak enak, alah loh gitu kan. Jadi saya merasa nggak punya utang juga dalam urusan itu. Nggak ada Jadi saya beban ketika enak-enak juga cuap-cuap gitu. ya. Iya. Setuju. Gitu. Nah, jadi kalaupun kayak kemarin terakhir tuh, yang waktu Menpora bikin apa? Ya sebetulnya kampanye lah. FGD. Ya namanya FGD, tapi kan kampanye sebetulnya menjelang ini. Waktu mantan dan pengamat kan diundang. Ya ketemu pelatih-pelatih. Ya ngomongnya bisik pasti, nyamperin, meluk. Toel terus katanya ngomongin yang itu. Jadi nggak ada tersinggung juga sebetulnya mereka. Mereka mengakui kebenaran yang gue sampein gitu loh. Sebetulnya begitu. Cuma dari posisi mereka mungkin nggak bisa apa? Cuap-cuap. Ya kan ada dari klub juga hari itu datang kan. Ya kebanyakan mantan waktu itu. Mantan pemain juga. Kalau klubnya kan udah duluan itu. Oke. Oh iya, ini iya, ya. di Palembang, di Jakarta, iya yang Bali. Oh, ada ini dua kan berarti ya. Kita buat menyamarkan aja. Iya. Oke, well. Terus? Ya itu sebetulnya bukan soal moral. Soal nggak punya, merasa tidak punya apa ya, cedera lah gitu sama sepak bola. Nggak tersandra kalau istilah gue. Iya. Lu tuh nggak tersandra, jadi ngomong apapun tentang sepak bola nasional enak. Ya, walaupun banyak yang nggak demen juga banyak kali. Ya itu biasa lah, Iya. Tom. Ada hater tuh biasa lah. Hah? Kita bisa lihat di komentar. Tapi salut sama almarhum Andi Darussalam lah. Berapa kali ada momen kita bentrok gitu. Ya. Dan saya salutnya adalah senior, tapi ada gentlenya, almarhum ini. Jadi satu kali bisa marah dia, pak marah gitu di telepon. Tapi kalau udah selesai saya bilang, bang udah bang, gantian saya ngomong, saya jelasin. Itu bisa nerima kalau kita benar. Oh begitu ya. Gitu. Jadi saya salutnya sama dia, dengan segala macam label yang menempel pada dirinya, itu masih ada gentlenya sikapnya, Satria. Iya, kalau saya punya kenangan sama almarhum di Darussalam itu juga waktu dulu pernah jadi anggota Komdis, Tom. Nyidang dia nih, habis selesai sidang dia nih, ini masalah mafia bola loh, match fixing. Selesai sidang, karena kita udah kenal, saya udah kenal, dia rangkul, dia bilang gini, lanjutkan Sub, dia bilang gitu. Tapi perlu lu tahu, dia bilang, yang bisa membangun sepak bola nasional adalah orang yang tahu membangunnya sekaligus merusaknya. Sama berarti ya. Ngeri kali kan. Itu dalam loh filosofinya Tom. Iya. Waktu zaman COVID, beberapa bulan gitu, beberapa minggu sebelum almarhum meninggal. During COVID ya? Iya during COVID. Dia telepon, tiba-tiba telepon gitu loh. Jadi saya terima, bang tumben telepon saya bilang. Ya. Udah itu ngomong soal bola, bla 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 bla, termasuk itu salah satunya.
Oh, dia ulangin? Iya, sayang gue kayak begini katanya. Oh, karena beliau hari itu almarhum udah sakit ya? Iya, yang bisa beresin bola itu yang rusak bola katanya. Gue kalau dikasih kesempatan pengen beresin. Habis itu dia pulang ke Makassar, gue balik ke Makassar. Ngomong bola panjang lebar, pulang ke Makassar terus dapat kabar di Makassar sakit kan, COVID sampai meninggalnya. Itulah obrolan terakhir sama hampir sama ya Tom ya? Iya, ujungnya karena kita anggap dia kadang-kadang sebagai orang tua, sebagai abang kita di sepak bola nasional. Waktu PON bertengkar, waktu Kongres bertengkar. Lu main politik ya, Wel, katanya. Kita berdebat gitu kan, ntar turun temponya tuh. Saya salut, karena sebegitu seniornya, sebegitu masih mau dengar. Ya pada dasarnya almarhum itu sangat hangat. Iya, menurut saya sih sepak bola ujungnya kan itu. Bukan soal pribadi, bukan soal sentimen pribadi, tapi frekuensi kita lagi berbeda aja soal mikir bola gitu. Jadi saat ketemu ya tetap kita bisa salaman pelukan gitu. Iya. Nah Tom, sebagai pengamat, komentator yang kadang menurut gue lu kadang-kadang keras gitu loh. Kritik lu pedas, sepedas keripik level 10 Tom. Kadang-kadang gitu. Nah, pernah nggak lu dapat ancaman, teguran dari orang yang mungkin lu kritik? Kalau ancaman misalnya yang halus Liga 2 ya. Waktu 2000 berapa ya? 18. PSMP lah. Kan saya sindir waktu itu karena di stadionnya. Ini saya bilang saya sindirnya begini. Ini saking legendnya AC Milan pun kalau tandang ke stadion ini, ke stadionnya Mojokerto waktu itu bakal kalah, aku bilang. Iya. Dan gitu ada kayak apa namanya koreografi gitu kan. Mobil, koreografinya mobil buatan Jerman. VW gitu kan. Saya bilang itu memang ikonnya itu. Jagoannya. Makanya ini pas pulang dari siaran itu ada WA atau apa SMS ya. Ya rada kalau itu sebagai sebuah teguran gitu kan. Apa dia bilang? Kalau teguran lagi misalnya sekjen yang ini nih Yunus Nusi ini pernah juga. Tadi tegurannya apa? Lupa saya. Lupa. Yang pasti dia tapi rada yang nggak terima lah dengan ucapan saya tadi gitu kan. Oke. Sindiran saya nggak terima lagi. Langsung send text ya karena kan habis Liga 2 itu kan kemudian muncul Satgas Mafia Bola kan dibikin kan. Oke. Terus lagi apa tadi? Yunus Nusi. Yunus Nusi gimana? WA juga sama. Bro, jangan sentimen katanya. Kayak gitulah. Sempet lah kurang lebih gitu isinya gitu. Saya bilang ngapain sentimen sama situ? Nggak ada urusan sentimen. Gitu? Iya. Udah gitu doang. Tapi sebelumnya kan kenal baik dengan dia kan? Kenal, dia kan Asprof Kaltim. Ya artinya kita kan orang bola lama di PSSI kan? Iya, jadi nggak ada satupun yang konteksnya pribadi nggak ada. Karena semuanya kan irisannya bola lah gitu. Irisannya sepak bola. Iya. Ada lagi cerita yang side story tentang terus nggak boleh siaran ada. Ya kalau Liga 1 kan terakhir siaran 2017. Ini nih nggak boleh siaran nih. Toel pernah ngeluh, ini gimana gue komentar beberapa stasiun TV kok nggak manggil gue siaran. Ya kalau Liga 1 kan terakhir 2017. Iya. Belakangan hari memang kita dengar nggak boleh gitu kan. Ya ada pencekalan lah. 2019 sudah dapat jadwal Liga 2. Iya. Sorenya harusnya pembukaan kan, pertandingan pembukaan. Jam pagi jam 9:30 gitu, jam berapa? Mungkin karena flyer udah muncul kan di media sosial. Tiba-tiba ya dari TV yang bersangkutan menyampaikan ada yang di cancel keseluruhan. Betul. Saya tahu story itu. Tapi ya gitulah suka dukanya ya Tom. Om ya, apa namanya? Jadi komentator, pengamat dan analisis perkembangan sepak bola maupun nasional internasional, atau kalau khususnya yang nasional ya. Terkait KLB terakhir diarahkan lah, bicaranya ada yang berusaha mengarahkan gitu ada. Nah ada story-nya juga nih. Nah, coba ceritain lagi tuh. Jadi kemarin kan gencar banget nih. Iya, jadi sampai di hari terakhir tuh entah kenapa pokoknya diminta hadir dalam sebuah talk show. Tapi kemudian ternyata diarahkan untuk bicara kepada salah satu kandidat. Calon. Gitu. Di antara dua calon itu ya, yang kuat. Iya. Di direction. Jadi seumur-umur jadi narasumber talk show di televisi, ya baru kemarin tuh KLB ada rada dibegitukan. Dari mana tuh Tom?
Kalau mau tahu nanti hubungi langsung ya, tanya langsung ya. Nah, hubungi Iya. WhatsApp Tommy langsung lah. Iya. Sehingga sebetulnya di malam itu saya tahu bahwa hasil besok itu KLB sudah makin menegaskan kemana gitu. Karena ada clue di situ, Iya. clue besar ya, Iya. bahwa itu akan dibawa kemana. Nggak ngerti juga ngapain harus mendirection begitu ya. Harus mengarahkan saya bicara Ya, itu nanti seperti kita ada serempet sedikit Tom. Tapi sebelum itu, terus pernah nggak Tom? Karena lu knowledge lu cukup, yaitu pandai terhadap football sepak bola nasional, lu karena ucapan dan kritik lu itu, lu coba dirangkul atau dijanjikan tawaran sesuatu gitu. Kalau dirangkul mungkin Misalnya kayak gini, korelasi gini, jadi buzzernya Tom, terhadap sebuah kepentingan atau pencalonan segala macam. kalau kepentingannya enggak kali ya. Jadi buzzer enggak. Tapi kalau diajak ngomong iyalah. Diskusi. Iya. Oke, terus? Jadi mungkin terganggu dengan koreksi atau kritikan. Ya. Ya entah gimana mencari koneksi lalu minta ketemu. Oh, ketemu langsung. Iya. Ya, ngopi lah atau apalah ya, diskusi. Ya, ketemu. Saya hargai sebagai sebuah sikap gentle lah. Ya kita ketemu, Oke. bicara, ngobrol, tapi ya tidak dalam konteks dia meminta harus jadi apa. Buat saya ketika saya ngomong bisa bebas ngomong dan dia mau terima apa enggak itu urusannya gitu loh. Ya, Tapi kemudian jadi teman diskusi sih akhirnya. Oke. Jadi teman diskusi sepak Sejauh bola. ini pengalamannya seperti itu. Iya. Nah, lu setuju nggak kalau ada semacam kayak, apalagi menjelang KLB kemarin, Tom, ada beberapa person yang seolah-olah kok kayak buzzernya ya? Iya, Dia komentar berpendapat mengarah pada satu kelompok, satu sosok, sementara yang lainnya beda lagi. iya, iya. Setuju nggak kalau ada kecurigaan seperti itu? Kemarin, Iya. jelas sih kemarin sih. Jadi ada? Iya, banyak permainan kubu kan, media gitu kan. Iya. Ya, beberapa pihak, teman-teman yang kita kenal. Bahkan kalau diwawancara di sebuah stasiun ataupun media, saya kadang merasa sedang diarahkan gitu loh. Oh, oke. Cuma ya pura-pura ngeyel aja gitu. Jadi pertanyaannya soal menggiring. Iya. Oke. Saya membaca Dia itu gitu. Memang ada tekniknya. Iya, Tapi iya, dia lupa, Tommy Welly itu sarjana komunikasi juga. Tentang hasil KLB kemarin. Tapi gue nggak mau kita, karena hasilnya yang ada yang bilang KLB kemarin itu dibilang kejahatan luar biasa. Ngeri nggak? Orang Kongres luar biasa, kok dibilang kejahatan luar biasa. Ada yang bilang lagi konspirasi luar biasa. Oke, ada yang tega juga bilang itu kedunguan luar biasa, apa Wel? Itu coba lu highlight, tapi jangan lu perdalam kayak gimana, Iya, karena iya. udah banyak yang ngebahas dan lu juga udah dipanggil dimanapun. Itu Gimana? benar semua. Ah, bener semua. Jadi Ada lagi kalau- satu Wel, kecurangan luar biasa dibilang. iya, iya, iya. Gimana? Jadi kan kalau istilah kerennya kan beyond gitu. Oke. Eventnya event sepak bola secara organisasi, tapi kan beyond itu semua sebetulnya. Atmosfer di belakangnya, backgroundnya kan. Kalau yang paham gitu loh. Oke. Sayangnya kan publik kita banyak terpesona atau terfokuskan pada sosok ya, pada figur. Tapi nggak bisa melihat keseluruhan. Ya. Kalau buat saya sih sebetulnya kemarin tiket KLB kemarin itu tragedi Kanjuruhan. Iya, Tiketnya, trigger itu. Iya. Kalau saya sebut trigger. jadi kalau pakai Sebab- istilah kasarnya kan tiketnya kan Iya, karena iya, Kanjuruhan. Tiket jadi KLB-nya. Berarti kan hawa publik, semangat publik kan minta perubahan. Yes. Tapi tidak tercermin. Karena dari pelaksananya pun kan seperti itu tadi. Ada kecurangan luar biasa. Ngitung suara aja nggak bisa gimana sih? Iya kan gitu. Bukan nggak bisa. Iya kasarnya begitu kan. Hitung suara nggak bisa, Oke. diprotes, rusuh, pemilihan ulang lagi. Kan baru kali ini terjadi. Iya, dalam lah kalau kita mau bahas. Iya, Wel. iya, Dan iya, udah banyak iya, banget. iya. Tapi begini Wel, apapun Iya. hasilnya kan sudah ada. Iya, iya. Ketumnya siapa, waketumnya 2 siapa, sekjennya aja belum ada nih Wel. Exco-nya siapa, Iya. mau nggak mau tuh, suka tidak suka, ya mereka lah. Iya. Kita harus hargai. Iya, Nah iya. kira-kira Wel, ekspektasi dan optimisme lu seperti apa terhadap mereka? Kalau Dari karena mulai ketum Wel sampai karena saya pengamat nggak bisa langsung cepat optimis ya. Karena prosesnya begini, kalau sok-sokan jadi pengamat politik nih, jagoan-jagoan itu, bandit-bandit bola itu, persoalannya kan jangan sebut anjing gila dulu, Fred. enggak, itu punya orang.
kayak kebun binatang jadinya. Gimana? Jadi mereka itu pegang voter persoalannya, kelola voter. Voter itu kadang di remote. Nah akhirnya siapapun yang mau jadi PSSI 1, mau nggak mau pakai kan, merangkul. Berarti kan pragmatis. Pahamnya Machiavelli lah. Tujuan menghalalkan cara gitu. Wih, gila. Kalau pakai seru-seruan kayak Roosevelt dulu, Presiden Amerika. Oke. Jadi kata dia, kalau untuk bisa selamat nyebrang ini jembatan, kalau dia perlu gandeng Stalin. Iya. Biar selamat dari Hitler katanya gitu kan. Ya sama kurang lebih. Untuk mencapai tujuan PSSI 1, kalau perlu gandeng setan gitu. Iya Machiavelli lah itu. Iya Machiavelli. Gua nggak peduli lu benci gue, yang penting target gue nyampe. Iya. Nah persoalannya sekarang gimana cara bersihin benalu itu? Karena kan kemarin buktinya yang dianggap jagoan-jagoan itu perolehan suaranya luar biasa. Ada yang 49 di Exco, ada yang sekjen, wakil ketua umum 53, walaupun akhirnya retorika mundur katanya. Karena merasa tidak pantas. Iya. Jadi kok baru sadar ukuran sepatunya gitu? Ukuran sepatu ya. Iya. Well. Bapak kan pasti tahu ukuran bajunya. Iya. Ya balik lagi Well. Ya tapi nggak mau. Mereka lah yang sudah terpilih. Iya. Ya itu tadi. Iya. Ekspektasinya bagaimana? Ekspektasinya ya pertama pasti organisasi. Karena trust publik kan turun, rendah. Sama pengurus, sama exco. Jadi ya harus berani nggak organisasinya. Pak Erik bilang yang namanya governance, well, itu meaningnya adalah tata kelola. Iya. Jadi dia benahi itu dulu. Nah di dalamnya ada marwah itu bersih-bersih well. Sampai akhirnya ke prestasi. Yakin nggak well? Ya makanya skeptis dulu, nggak cepet terpesona kalau saya. Jadi lu karena pengalaman jenderal aja lewat tuh. 2 kali jenderal. Ada optimis, ada pesimis, ada skeptis. Iya. Yang mana nih lu nih? Skeptis dulu lah. Kalau jurnalisme kan harus mulai dari skeptis dulu. Iya skeptis juga walaupun nuansanya negatif tapi ada positifnya. Well. Iya. Katanya begitu. Kan dia harus selalu cari argumen kan. Ada dasarnya enggak? Oke. Misalnya dia mau beres-beres. Ya kalau 2 jenderal bersih-bersih. 2 jenderal aja lewat kok. Nggak 1 periode tuntas. Pangkoster apa kurang seremnya dulu? Tapi yang kan lebih serem sebetulnya. Tapi kan orang juga sangat berharap banyak, ekspektasi tinggi banget ya. Pasti. Sangat. Iya. Karena ya kita tahu track recordnya, dia sedang berkuasa terhadap dunia olahraga sepak bola juga kukunya cukup kuat, hubungan internasionalnya bagus. Iya. Wah, sudahlah. Banyak yang happy, tapi juga nggak sedikit yang seperti kita tahu. Dan ternyata ada juga yang skeptis. Iya. Karena itu tadi pengalaman tadi. Bahkan ketum yang terakhir katanya, saya sempat dengar itu. Lebih susah pegang PSSI daripada pimpin Polda. Iwan Bule? Iya. Bilang gitu ya? Iya. Ngeri ya? Ternyata lebih susah katanya. Iya. Kelola PSSI pada Polda. Oke. Tapi kita lihat aja tahapan yang dia mau kerjakan. Struktur misalnya, orang-orang di federasi. Ya kita lihat sekjen. Sekjen dia tersandera nggak sama Yunus Nusi yang mundur? Ya ini posisi sekjen juga belum terjawab kan. Belum. Tapi ada kabar katanya sampai Piala Dunia U20 masih tetap Yunus Nusi. Emang secara statuta boleh itu? Ya enggak, harusnya kan udah selesai, kan nggak ada demisioner. Ya. Nggak ada demisioner kan biasanya. Artinya kepengurusan baru dalam hal ini Pak Erik harus tepat menunjuk. Harus menetapkan. Kalaupun mau pakai dia lagi ya harus disampaikan dong. Siapa kira-kira? Jangan otomatis kan. Supaya tatanan organisasinya benar. Iya, kalaupun dia mau pakai dia harus sebut itu ya. Kalaupun nggak dia siapa? Siapa ya? Perempuan lah, perempuan. Kalau ini bercanda kecenderungan. Perempuan lu Samara lu suruh. Atau Pangeran gitu. Berani nggak masuk gua yang di dalamnya ada apa aja katanya. Anjing gila macan. Lu mau bilang Samara atau Pange kan? Sekjen harusnya gimana? Sekjen profesional nggak berorientasi kemana-mana. Makanya kemarin berani bilang pengkhianat karena ini organisasi olahraga bukan ormas atau orpol.
Jadi sempat saya dikritik, bukan dikritik, dipertanyakan juga sama pengamat politik. Emang kalau sekjen galang voter itu pengkhianat ya, kata dia. Saya bilang kalau di ormas orpol mungkin biasa, tapi kalau di organisasi olahraga dalam hal ini sepak bola yang value-nya olahraga ya nggak bisa dong, saya bilang. Karena dia posisinya secara statuta profesional. Dia orangnya ketum karena diangkat dan diberhentikan oleh ketum. Jadi nggak bagus kulturnya gitu kalau terjadi seperti itu. Jadi siapapun akan bahaya, siapapun yang masuk situ dengan reputasi apapun kan bisa lewat. Iya, betul. Akhirnya kan PSSI jadi tempat yang ngeri. Jadi tempat ada anjing gila, macan, kan ngeri gitu kan. Kebun binatang aja kalah. Begitu di dalam gua lagi katanya. Iya, dalam gua. Ngeri banget itu analoginya. Singa gitu kan. Kan ngeri kan. Nah, kalau redaksi Lensor Podcast ini melihat sepak bola Indonesia itu kan mandeknya penyakitnya adalah di pembinaan usia dini yang masih kusut, kemudian kompetisi yang carut marut, kemudian prestasi timnasnya masih kacrut. ini besar di film-film, tapi aspeknya kan banyak yang menyertai ketiganya itu. Nah, yang paling orang sebut adalah masalah wasit, kemudian juga masalah infrastruktur, supporter segala macam. Nah, lu highlight gimana nih, Well? Biar supaya ini paling nggak ada perubahan lah dengan kepengurusan baru ini. Lucu juga tadi, terimanya lucu juga ya. Carut marut, kacrut. Amerika punya Hollywood, India punya Bollywood, Indonesia semrawut gitu. Itu lu bilang. Gimana, Well? Template-nya kan ada semua. Kalau pembinaan usia dini berarti development. Tanggung jawabnya technical director, direktur teknik. Kenapa? Karena dia harus memikirkan sepak bola untuk future. Dia nggak berpikir untuk besok kalau technical director. Jadi tugasnya technical director tuh, pembinaan usia dini. Kalau kompetisi profesional kan, karena dia akan jadi elit kan. Kalau dalam konteks sepak bola piramidanya elit, dia elit football, yaitu tempatnya para pemain yang terbaik untuk tim nasional. Cuma kan persoalan di kompetisi adalah integritas sepak bola, match fixing. Nah, integritas sepak bola itu misalnya bicara tentang match fixing, bicara tentang wasit yang nakal, wasit kontroversial. Berarti kan problem itu yang diberesin. Iya, itu memang kalau mau dikulik kan memang banyak aspek yang merintanginya yang ya dalam lah. Kita diskusiin juga nggak kelar-kelar. Artinya kan PR besar buat kepengurusan Pak Erik ini. Kalau gue sih melihat Pak Erik ini dia kan boleh dibilang seorang bisnismen, dia juga penguasa, dan dia juga bukan orang sembarangan. Kalau gue melihat ya, prasangka baik gue, dia dalam melihat masalah itu dia mau mendekati dulu sebelum memberikan solusi. Jadi bukan banyak orang yang ada masalah, solusinya tuh begini. Tapi kayaknya dia enggak. Dia dekati dulu, makanya dia butuh waktu. Nah, gitu kan? Atau persoalan itu sebetulnya kan sudah dideteksi lama. Sudah terdeteksi lama gitu. Pola, modusnya. Kan sebetulnya itu begini. Itu bisa dicari ya, Pel? Ya? Banyak orang nggak paham match fixing karena menganggap hanya sebagai sebuah taruhan. Jadi ada dua lah garisnya, modusnya. Match fixing related betting industry. Betting sama judi. Kita publik awam misalnya main betting lah, atau siapalah di pelaku sepak bola itu, ya selama itu nggak ketahuan kan berarti aman-aman aja. Jadi kalau bicara betting industry kan 70% Asia perputaran uangnya. Dan udah gitu rasanya dihapuskan sama sekali nggak bisa. Iya nggak bisa, karena itu sih kan soal global lah. Bahwa betting industry perputaran uang 70% Asia. Diminimalisir mungkin, tapi dihapus sama sekali. Kan persoalannya modus yang kedua yang nggak boleh. Match fixing related sporting. Jadi match fixing yang digunakan atau untuk kepentingan sporting, untuk kepentingan sepak bolanya. Misalnya kepentingan promosi degradasi, kepentingan untuk lolos ke babak berikutnya, kepentingan untuk juara. Nah, kalau kayak gini biasanya kan dalam bahasa sehari-harinya butuh pengawalan. Klub ada yang butuh pengawalan untuk nggak degradasi, untuk bisa promosi, pengawalan untuk bisa juara atau apapun lah gitu kan. Kan itu yang bahaya, sebetulnya itu yang harus dihadang. Kenapa? Karena pengawalan ini seringkali melibatkan elit pengurus. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau di rumahnya udah ada bandit ya repot. Nah itu, tapi kan janji Pak Erik kalau dengar kemarin di preskon terakhir dia. Kartu merah. Minggu jam 5 itu ya kemarin.
Oh, itu kayaknya kesannya, wah itu babat abis lah. Yang dia mau bersih, dia mau berprestasi. Nggak ada harga tawar di bersih-bersih, termasuk di match fixing itu, mafia bola, segala macam. Tapi dalam pikiran gue ya, hanya bisa diminimalisir. Kayaknya kalau dihapus sama sekali kayaknya nggak mungkin deh. Karena judi bola ini global, Well. Ya judinya nggak apa-apa, tapi yang itu yang bahaya sih. Bukan nggak apa-apa, sorry. Itu kan yang dibilang nggak bisa itu, karena menjadi soal global lah. Ya. Yang nggak boleh itu. Ngatur. Yang related sporting, yang melibatkan pengurus federasi. Ya. Yang pengurus federasi menguasai perangkat, pengurus federasi memproteksi siapa gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi semacam nanti kompetisinya nggak mendapatkan semacam kepercayaan. maksudnya lu mau bilang bandar ini punya orang di dalam. Iya. Nah, itu yang bahaya itu. Itu yang bahaya. Nah, itu yang harus diberangus sama Pak Erik. Mau promosi sekian, mau supaya selamat dari degradasi sekian misalnya. Kan itu yang beredar dalam bahasa sehari-hari kan. Nah, kemudian wasit lagi nih. Dan Pak Erik kemarin dipuji orang keren, langsung dia belusukan nemuin salah seorang wasit Liga 2 sampai ke rumahnya makan bareng. Iya. Tukang kembang tahu kalau nggak salah. Nah, ini masalahnya seberapa serius, Well? Kalau menurut lu? Wasit. Sangat serius. Karena wasit itu sebetulnya dalam satu sisi kasihan. Karena dia dikuasai. Posisi yang nggak punya pilihan banyak. Kalau dia integritas sama profesi dan pada law of the game, kan dia bukunya kitab sucinya law of the game kan. Ya belum tentu dia karirnya panjang atau ditugaskan lagi. Jadi selama ini kan dia dalam penguasaan, itu yang bahayanya. Penguasaan terhadap perangkat pertandingan. Artinya lo mau bilang wasit kalau idealis banget, karirnya pendek gitu? Iya. Sejauh ini? Nggak ditugaskan. Waduh, repot dong, Well. Komentator aja bisa nggak ditugaskan kan? Apalagi wasit. Iya. Kan memang kalau kita bicara match fixing itu kan organized crime kalau pakai penjelasannya. Betul. Pasti mulainya dari pelaku di lapangan. Pasti ada yang harus ada pion-pionnya. Key person di lapangan. Iya, ada key person di lapangan sampai di luar lapangan. Sampai di luar lapangan kan ada. Waktu di itu dengar ada kode-kodenya itu, Iya. Yang topi dibalik lah, yang jaketnya dilepas lah. Jadi jadi saya nggak percaya dia itu nggak ngerti law of the game. Nggak mungkin lah kita sebodoh-bodoh amat gitu loh. Nggak bisa menerjemahkan law of the game. Pasti bisa, tetapi kalau dia tidak independen atau dalam pressure kan susah. Nah, terus korelasinya wasit juga masalah kesejahteraan, Well. Kesejahteraan sih kan udah oke sebetulnya. Wasit tengah Liga 1 10. 1, 2. 10. Oke lah. Jadi udah nggak ada isu masalah kesejahteraan. Harusnya nggak jadi isu. Persoalannya adalah yang non teknis, penguasaan terhadap wasit yang dipegang oleh yang di dalam rumah. Lu bilang tadi integritas sebenarnya harus dimiliki oleh siapapun. Betul. Bukan cuma pengurus, pelaku ya termasuk pemain. Punya integrity nggak dia? Iya. Oh, berat. Maka kita kan suka kaget waktu tim nasional main, kok repot begini ya. Karena kita terlena sama kompetisi sendiri, asal rame kalau menurutku. Kita nggak objektif, jadi asal rame aja kan. Padahal main bolanya nggak modern gitu misalnya. Tapi kita nggak bisa introspeksi bahwa sepak bolanya nggak modern. Nah begitu level tim nasional ternyata kedodoran. Apalagi terus naik ke tim nasional, maksudnya level antar negara ya. Iya. Ya akhirnya juga begini, Well, orang mau sebagus apapun kepengurusan orangnya segala macam, ini kan yang dinantikan adalah timnas ngangkat piala, Well. Iya. Ya nanti kepengurusan siapa Pak Erik, wah baguslah infrastruktur, teknologi, bla bla segala macam. Ujungnya. Tapi kalau ujungnya ngelawan Thailand lagi, Vietnam lagi, Malaysia lagi, udah gitu kalahan juga. Males loh. Kan gue pernah bilang sama males Tom gue nonton timnas, lawannya itu aja. Gue mau lihat dia lawan Korea, paling nggak lawan Qatar lah, Arab Saudi gitu lah. Asia berarti kan level. Iya. Nah, gimana, Well? Ya kadang dininabobokan kan. Seringkali saya bilang sama yang elit-elit atau siapapun yang mau jadi pejabat, nggak usah ngomong Piala Dunia dulu saya bilang, karena indikatornya banyak gitu kan. Oh, ini realistisnya loh? Ya realistisnya. Mendingan harus Asian dulu aja sebagai milestone kan. Asian atau ASEAN? ASEAN. ASEAN aja dulu. Iya. Karena PR-nya sekarang Thailand ya? Berapa kali juara SEA Games, berapa kali juara AFF. Iya. Nggak dapat juga di Asia kan. Iya. Belum dapat. Betul. Tapi dia penyisihan terakhir kualifikasi Piala Dunia masuk babak terakhir. Artinya dia masuk kelompok 12 besar masih masuk. Thailand itu masih masuk. Yes. Vietnam. Tapi dia kan kalah di ujung nih. Karena 4,5 wakil Indonesia kan.
Nah, kalau kita belum sampai tuh penyisihan kualifikasi Piala Dunia wilayah Asia belum sampai penyisihan ujung. Ya, realistisnya seperti itu, ASEAN dulu deh. Iya. Ya. Karena kan menimbulkan Kalau PD untuk dulu kan. ASEAN dulu Tom butuh berapa tahun Tom? Harusnya nggak lama Dengan ya. kepengurusan baru Tom. Ya 4 tahun lah sesuai periode pengurusan baru. Harus punya tuh ya. Iya. Nah, dengarkan itu. Kalau ASEAN sih kan. Pengurus baru paling enggak angkat piala. Kalau Untuk nggak itu bisa hebat juga tuh ya. gimana? Nah, Kita aja berarti yang jadi ketua. Kan Genera- sama-sama nggak juara juga. iya. Makin jauh Nggak dong. diledek juga sama orang yang bukan sepak bola. Ah. Well, kalau yang ngaku-ngaku ngerti bola katanya nggak juara juga, ya udah kita aja katanya. Waduh, gua diledek. Iya benar juga. Oke, Well. Kemudian tentang Pak Erik bilang tentang infrastruktur dan teknologi. Nah, tapi dia juga excuse ini tidak mudah dan bukan dalam waktu dekat, dia bilang itu. Tapi nawaitunya kan patut kita hargailah. Menurut lu infrastruktur dan teknologi yang seperti apa dalam bayangan lu idealnya? Kita jangka pendeknya dulu. Ya, kalau PSSI jangka pendek infrastruktur konsentrasi di inilah apa? Pemusatan latihan buat timnas. Training ground kan nggak punya kita. Itu mutlak ya, Well ya? Iya, Italia punya Coverciano misalnya, kan udah jelas namanya kan, di Florence gitu. Kita nggak punya. Kalau PSSI itu tanggung jawabnya. Kalau supaya akselerasi infrastruktur yang lain klub profesional. Paling nggak kalau stadionnya masih katakanlah kolaborasi sewa dengan pemerintah, ya tempat latihan lah punya dong, punya tempat latihan sendiri. Harus diatensi. Ya Benar-benar Bali ya. kan yang udah bikin Bali, tapi kan nggak semua klub punya. No? Oke. Jadi menurut saya sih harus belajar dorong infrastruktur klub mengakselerasi itu. Kalau federasinya training ground untuk timnas, klubnya punya training ground juga. Artinya Kalau stadionnya urusan pemerintah lah. Itu kalau mau di ini di level Asprop ya, itu paling enggak asosiasi provinsi itu harus bisa menyiapkan klub tempat latihan yang. Kalau Asprof infrastruktur ya pasti gandengannya dengan pemerintah. Lah makanya artinya Tapi kan kalau Asprof menurut saya sih jangan infrastruktur, konsennya kepada pembinaan usia muda. Jadi dia menggelar liga amatir kan. Liga amatir kan mulai dari provinsi. iya turnamen dan kompetisi. Liga 3 youth gitu dimulai. Tapi korelasinya dengan infrastruktur artinya Pemdanya Ya, harus terlibat. betul. Nah, artinya dalam hal ini kan orang suka bilang pemerintah jangan cawe-cawe terlalu jauh kepada federasi. Tapi sebenarnya kan kita butuh Cawe-cawe itu urusan domestik, urusan dapur, urusan organisasinya. Kalau sinergi ya harus dong. sinergi ya. Iya, sinergi lah istilah yang- template-nya. Template-nya sinergi, jadi bukan intervensi ya. Iya. Kalau intervensi Ya, memang contoh terlarang, infrastruktur kan nggak mungkin, federasi nggak Ya. mungkin. Kalau klub masih belum mampu, Jadi ya artinya lu mau bilang goodwill pemerintah. yes. Nah mudah-mudahan dengan Pak Erik, Pak Zainuddin Yeah. Amali, Ah, ah. goodwill ini benar-benar wah ideal lah. Kalau gagal juga ya itu tadi yang temen lu bilang udah gue aja yang Oke, Well. Sadar nggak sih, Well, bahwa yang kita target itu adalah kalau ukurannya yang paling tinggi dari Piala Dunia, ya ASEAN, Asia, kemudian ada zona-zona lain sampai ke Piala Dunia. Orang bilang, emang bisa Pak Yusuf? Dia bilang gitu, pemain kita bertarung dengan orang-orang Jerman, orang-orang Amerika Latin yang secara fisik aja itu mereka lebih besar. Orang Afrika yang endurance-nya memang given, mereka lebih kuat. Kita orang Asia, Indonesia, secara genetik, apa mungkin? Korelasi ini dengan naturalisasi nih, Well. Pendapat lu bagaimana? Nah, mikir dia. Kalau Piala Dunia berat memang. Indikator-indikatornya banyak. Oke. Kalau indikator paling gampang nih, paling kasar, hampir semua tim finalis Piala Dunia itu punya pemain yang main di Eropa. Karena epicentrum atau apa ya, kiblat sepak bola dunia Eropa. Kalau gue menyebutnya galaksi sepak bola Latin, Eropa, ada Asia juga. Kalau dulu kan kita orang tua kita lah terperangah ketika ada Pele dan sebagainya gitu kan. Karena kan dulu siaran sepak bola nggak tiap minggu. Iya. Atau sekarang tiap minggu. Liga Champion nggak ada kan. Dulu Pele mainnya tetap di Brasilnya gitu kan.
jadi tidak terpantau. Tapi sekarang kan udah global dan semuanya mengarahnya ke Eropa kan. Ya. Liga Champion, 5 liga top utama Eropa. Kawahnya di situ, kiblatnya di situ. Paling enggak kalau ada di pinggirannya, semua hampir loh. Panama saja yang lolos ke debutan Piala Dunia 2018, ada yang main di Eropa, ada yang main di MLS di Amerika. Maroko. Iya, apalagi kan naturalisasi kalau dia kan. Iya. Nah, Main di Eropa semua rata-rata. jadi artinya kalau bicara mungkin tidak mungkin ya mungkin aja. Ya kan? Ya. Kita ada di Piala Dunia gitu. Tapi paling nggak dengan indikator itu kan. Karena kan kawahnya itu. Yang menjadi benchmark sepak bola dunia kan itu. Iya. Yang Liga Champion tiap tahun terjadi itu. Kan evolusinya terjadi itu. Perkembangan sepak bola terjadi. Jurgen Klopp keluarin ini, Pep Guardiola keluarin ini, ntar Conte keluarin ini. Nah, terus dengan Kita ngapain? gue bilang genetik tadi, Ya genetik sih bisa iya bisa enggak. Meksiko pun kan boleh dibilang begitu. Brasil pun kalau dibilang sengsara kan sengsara. Gitu loh. Kalau saya nggak mau bicara itu dulu. ya. Kedua kan seling sarah kaprah soal jumlah penduduk. Hmm. Wah kita nggak bisa ya 11 Dari pemain. 200 sekian juta. Uruguay 3 juta, tapi bisa jadi juara 3 misalnya. Belanda cuma Belgia berapa 11 juta ya. Iya. Jadi bukan soal jumlah penduduk. Iya. Makin sedikit tapi terorganisir menurut saya sih makin gampang, makin bagus gitu. Tapi gede tapi nggak terorganisir, nggak termanage dengan baik ya repot. Ya bahkan ada yang bilang gini, ini kok lama-lama pengurus sepak bola Indonesia ini orang di luar yang tidak suka sepak bola loh, Wel. Udah kayak timnasnya deh. Ini mah kalau begini caranya pengurus berantem mulu, ribut mulu, nggak pernah bener. Itu mau yang mimpin siapa juga nggak akan juara, nggak akan benar. Seperti halnya timnas, lu mau ngelatih Pep Guardiola juga kalau cara mainnya begini nggak akan menang. Gimana, Wel? Ada yang bilang gitu loh, Wel. Jadi memang berat kalau ukurannya Piala Dunia gitu loh. Masih mimpi lah sekarang. Walaupun katanya 2026 kan kontestannya nambah. 48 kalau nggak salah. Jatah Asianya jadi 8. Tapi jatah Asia dari 8 pun nggak otomatis pasti kita dapat tuh 8. Kan yang lain juga nggak tidur. Ya. Yang lain juga nggak tidur. Iran banyak di Eropa pemainnya. Ya Korea Jepang udah pasti. Jadi lu mau bilang sekolahkan banyak pemain kita bermain di Eropa. Bukan sekolahkan artinya usahakan, kondisikan banyak pemain kita main di Eropa. Ketika timnas butuh panggil dia, gitu kan? Makanya gitu banyak kan? perdebatannya nggak sehat begini di publik gitu kan. Soal naturalisasi nih kaitannya. Nah, korelasinya situ. Soal di dikotominya garis pembedanya pro kontra. Padahal kita nggak pernah jadi orang yang sempit pikirannya kalau saya. Jadi contoh misalnya naturalisasi yang sekarang dilakukan. Kalau bedol desa dari awal dibawa, kayak dulu ada Brasil 5 atau apa tuh. Itu jelas salah kalau menurutku. Tapi kalau ini permintaan pelatih, dengan argumen misalnya, saya butuh pemain dengan kualitas yang lebih bagus, yang memenuhi kriteria tim nasional untuk level yang lebih tinggi. Misalnya level lebih tinggi itu untuk Piala Asia. Piala Asia Qatar nanti kan Juni-Juli. Iya. Maka pelatih bilang saya butuh pemain yang lebih tinggi levelnya. Dapatlah yang namanya Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sen Patinama. Dan itu kan juga harus ada darah Indonesia. Yes. Ini sekarang nggak boleh sembarangan kan. Hanya timnas yang boleh mengajukan naturalisasi. Secara darah harus ada darah Indonesia. Dari kakek nenek nggak boleh lebih, kakek buyut yang nggak jelas nggak bisa. Itu kedua ya kualitas memenuhi permintaan pelatih. Jadi bukan permintaan siapa-siapa tapi permintaan pelatih untuk level yang lebih tinggi. Kemarin yang terjadi kan memang ini Sintayong kan. Iya. Dia mengajukan minta sekian, dipenuhi sekian. Sebetulnya kan konteksnya untuk Piala Asia, karena kalau Piala Asia kan masuk FIFA Matchday, maka pasti nggak akan ada hambatan ditolak oleh klub. Kalau kemarin AFF, akhirnya cuma Jordi Amat doang yang bisa kan, karena yang lainnya kan belum, Sandy Walsh nggak diizinkan, masih strict dengan regulasi bukan FIFA Matchday. Oke, well, sebelum closing. Tadi belum konkret tuh, Wel. Yang mana? Masalah skeptisme. Tapi lagi-lagi kita harus berprasangka baik terhadap sepak bola kita, terhadap orang yang mengurusnya, terhadap pemain, semuanya lah. Nah, ada lagi nih supporter lagi, Wel. Nggak kelar-kelar ini. Iya. Belum apa-apa, kemarin terjadi lagi di Semarang. 1 hari setelah pemilihan Pak Erik.
Nah, itu gimana, Pel? Kita ini nggak pernah faktor tunggal deh. Coba aja perhatiin. Kalau menganalisis sepak bola, akhirnya nggak pernah bicara tentang sepak bola. Faktornya kompleks. Banyak aspek. Banyak aspek. Contoh yang kemarin mempengaruhi supporter ya. Polisi mungkin punya pertimbangan sendiri. Cuma kalau sepak bola nggak ada penonton kan nggak asik juga sebetulnya. Iyalah. Transformasi keluar Perpol nomor 10 kan diujinya harus dengan penonton dong. Iya. Cuma mungkin dengan pertimbangan ya mungkin posisi dia, karir dia sebagai Kapolda, Kapolres apa dia nggak mau ambil risiko, kan? Bisa aja kan. Tapi misalnya supporter juga nggak dewasa, udah nggak boleh datang terus kan. Betul. Jadi pertanyaan besarnya, sekarang pendekatan tanpa penonton pun belum tentu aman kok. Yes. Kalau supporternya juga belum dewasa. Dia pikir dengan pertandingan tanpa penonton nggak ada potensi rusuh kan? Ternyata ada di luar stadion. Sekarang katakanlah berandai-andai, kalau diizinkan masuk, dijaga sama kepolisian, ntar yang tim lawannya marah. Betul. Dan Bapak tahu siapa tim lawannya kemarin. Iya, betul. Ntar ada yang nyeletuk di Twitter, repot. Betul. Ntar dicopot lagi jabatan. Itu yang saya bilang nggak pernah faktor tunggal di sini. Betul. Banyak faktor lain, aspek multidimensi lah. Iya. Ntar nggak boleh siaran. Oke, well, Ya, yang terakhir, apa? tolong kasih tips kepada penonton, viewer yang ingin jadi seperti lu, menjadi pengamat, komentator dan analis sepak bola. Nah, banyak Well yang hubungin gua. Gini-gini gua kan talent scout Well. Asik. Komentator gitu loh. Nah, gimana sih Om? Jadi kayak Bung Towel tuh, kayak Bung ini. Dia bilang gitu kan. Nah, coba kasih tip Well. Iya itu perjalanan kan. Karena dulu kita pernah pengen bikin sekolahnya loh. Iya. Gimana Well? Suka sepak bola, mencintai sepak bola. Yang pertama. Ya, mencintai sepak bola, paham aturan. Punya passion ke sepak bola ya? Ya, paham aturan. Punya argumen. Dia mesti bisa main bola nggak Well? Bisa ngerti? Bagusnya iya. Lebih bagus. Karena itu tadi. Nilai poin plus Dia ya? tidak akan sembarangan komentari dengan seenaknya. Karena ada bagian yang sulit gitu loh. Lalu kalau ada gerakan apa-apa kan kita bisa jadi mengapresiasi kan. Ini kalau komentator pertandingan ya? Iya. Oke, terus kalau pengamat kepengurusan? Iya itu kan nggak bisa sama ya. Kalau saya kan beruntung aja punya pengalaman organisasi. Oh. Dapat pelajaran mengais-ngais dari mana-mana gitu. Karena kan sebetulnya nggak ada, belum ada sekolahnya. Misalnya FIFA Master, kan seolah-olah yang pintar cuma 1-2 orang aja. Padahal publik ingin pintar juga kan soal sepak bola. Kalau saya kan hanya karena mengais-ngais remah-remahan bola aja. Dapat pengalaman jadi jurnalis, dapat pengalaman dari komentator, dapat pengalaman dari organisasi. Ya kita remah-remahnya terus kita kumpulin, kita rekonstruksikan jadi pengetahuan gitu. Ya pengetahuan yang omongannya bisa dipegang. Ya. Seperti itu. Tapi juga ada yang berpendapat begini Well, maaf nih. Yang namanya pemain, pelatih, wasit, pengurus PSSI, bahkan komentator sepak bola sekalipun, itu sesungguhnya adalah yang terbaik adalah penonton, supporter atau viewers. Karena apa? Mereka kepalanya banyak Well. Itu kalau diperas, yang terbaik lah yang muncul. Nah, jadi seperti itu Well. Jadi penonton tetap supporter nomor 1, kepalanya banyak dia. Itu pendapat redaksi Lensor Podcast, tapi pendapat Bung Tel mungkin lain lagi. Well, closing, ada yang lagi mau sampaikan? Nggak banyak yang sampaikan. Apa? Ya ingin lihat sepak bola Indonesia bener aja lah. Ingin lihat sepak bola Indonesia bener. Cuman ya semuanya kan situasinya, atmosfernya lagi nggak bagus lah. Hawanya lagi nggak bagus. Dan lu bilang tadi mudah-mudahan dalam 4 tahun ini. Kalau di posisi saya kadang susahnya kalau banyak tahu malah jadi susah kan. Gitu ya. Kebanyakan tahu jadi kadang dibilang nyinyir, dibilang skeptis. Karena banyak tahu kan. Atau banyak ngalamin yang nggak bisa kita ceritain. Ya. Oke Well, thank you udah hadir. Siap. Sudah cuap-cuap. Tapi berbeda dengan cuap-cuap yang lain. Iya dong. Karena kita Ini kan rumah sendiri. Nah, seperti pulang ke rumah Bung Toel Iya, ini betul. ke Lensor Podcast. Karena dia dulu skuad Lensor di Antv. Lensor Iya. Olahraga. Terima kasih Bung Tommy Welly. Terima kasih. Terima kasih Mitra Olahraga.
sampai di sini jangan lupa subscribe, share, komen dan Facebook, YouTube, IG Lensor Podcast dan juga gocek Bung Toel. Thank you, Well.